Oke, kita mulai kuliah kita PST2 atau pemisahan setimbang terpadu 2. Dan kali ini topiknya adalah mengenai kelarutan zat padat asam. Kita siapkan dulu papan tulisnya. Kita full screen. Kita minta pena. Minta warna hitam saja. Nah, mudah-mudahan pena kita sudah siap sekarang. Ya, kita tadi pemisahan setimbang terpadu 2 kelarutan asam padat April 2020 di program studi kita. Oke, jadi kelarutan padatan dalam solvent cair ini penting. Misal pada pemisahan dengan ekstraksi atau leaching ya padat cair. Atau mungkin dalam proses kristalisasi dalam hal ini kalau kita leaching ingin melarutkan sebanyak mungkin, jadi kita ingin kelarutannya tinggi. Sedangkan pada kristalisasi kita ingin memadatkan sebanyak mungkin, jadi kita usahakan kelarutannya rendah. Jadi pada pemisahan seimbang terpadu itu kita memacu pemisahannya dengan cara apa? Ini dengan mengatur kelarutannya. Nah, sekarang apa yang bisa kita atur? Kita lihat sekarang saat apa yang kita bahas. Solutnya adalah padatan asam. Asam oksalat atau apa. Nah, kita kenal ada asam yang monobasik. Monobasik bahasa Inggrisnya. Itu berbahasa satu, bisa juga disebut. Itu misalnya adalah asam formiat. Itu bisa kita disimbol H A. Asam astat itu juga termasuk golongan ini, monobasa. Lalu kita punya asam-asam yang dibasa. Ini adalah H2A, 2SO4, ada asam oksalat H2C2O4 dan lain-lain. Dan kita juga punya yang tribasa. Misalnya yang H bentuk umumnya adalah H3 asam fosfat misalnya. Kita ingin menegakkan fundamental yang kita beri umum saja supaya bisa dipakai kemana-mana. Terus yang general fundamental ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana mencari pengaruh yang bisa kita pakai untuk memacu pemisahannya dengan mengatur kelarutannya. Kelarutan ini dalam air. Misalnya dipakai solvent yang paling murah air ya. Atau H2O.
Nah, dalam kuliah ini kita akan mencoba melihat pengaruh bagaimana pengaruh pH dan suhu misalnya terhadap kelarutan. Nah, ini question gitu. Analisis pakai teori-teori yang sederhana aja. Jadi itu yang penting bagaimana mengaplikasikannya. Bagaimana kita menghidupkan teori-teori yang mati itu. Teori itu semuanya mati. Yang bisa hidup kalau engineer-nya bisa menghidupkannya. Misalnya kita imajinasi, ini ada padatan. Ini saya ditinjau monobasic dulu lah. Yang gampang. Kasus 1 yang asam monobasa. Sebelumnya, katakanlah H. Entah ini apa ini. Terus saja, fundamental, kita umum. Kita imajinasikan sekarang. Kita punya padatan HA. Nah, ini padatan HA. Dan ada larutan ini. Nah, HA ini larut dalam solvent ini. Jadi HA larut dalam air. Solventnya air. Namun, kita tahu bahwa HA sama stat misalnya. Dalam air itu mengion. Kalau monobasic atau monobasa, ini akan menjadi plus dan A min. Jadi ada dua keseimbangan di sini, keseimbangan fasa di antara A padat dan A molekul larut. Kemudian ada keseimbangan kimia atau keseimbangan ion antara HA larut dengan H plus dan A minus. Ada dua keseimbangan. A, keseimbangan fasa. Kita menghasilkan konsep kelarutan ya. Jadi kelarutan HA padat dalam air bentuk molekul ya. HA dalam bentuk larut dalam bentuk molekul. Kita sebut CS. Dan masih ada B di sini. Keseimbangan kimia. Atau lebih spesifiknya keseimbangan ionisasi. Kita kenal di SMA, gimana itu keseimbangan kimia kalau seperti itu? Kita punya K asam adalah sama dengan hasil kali ion H plus dan A min. Ingat teori SMA. Teorinya tidak usah tinggi-tinggi. Teori SMA saja cukup. Dan A min dibagi HA. Ini siapa aja tahu.
Oke. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana nih kelarutan tadi? Kelarutan total. HA kita sebut CT, kelarutan total ya. C sama dengan apa? Konsentrasi dalam bentuk HA yang larut sebagai molekul plus yang larut dalam bentuk ion. Ini sama-sama yang kita amati dari kacamata proses, ya ini dua-duanya yang jelas larut dalam air ya. Nah ini HA kita diamkan saja amin. Kita pakai rumus ini tadi, Ka sama dengan H plus amin HA. Amin sama dengan Ka HA per H plus. Kita tulis di sini. Ka Ka HA dibagi H plus. Kita teruskan aja di sini, H-nya kita jadikan 1 kali 1 Ka per H plus. Sama dengan apa? HA tadi adalah kelarutan dalam bentuk molekul adalah kita sebut CS. Ka dibagi H plus. Oke, kemudian kita tahu dari teori kimia SMA itu pH itu apa tuh? Min log H plus. Atau H plus artinya apa? Log H plus sama dengan min pH. Jadi H plus sama dengan apa? Kita ingat matematika dasar dulu. Log ini sama dengan sesuatu, jadi H plusnya sama dengan apa? 10 pangkat min pH. Ya, ini. Pangkat min pH. Sehingga ini bisa dituliskan CS 1 min pH. Kita lanjutkan. Ini lebih sederhanakan lagi. Ini mungkin bentuk lebih sederhana. CS 1 plus Ka kali 10 pangkat pH. Ini adalah pengaruh yang kita cari, pengaruh pH terhadap kelarutan. Nah, sekarang kita realkan saja. Ambil satu kasus. CS kelarutan dalam bentuk molekul katakanlah kecil 0,01 mol per liter. Lalu Ka-nya
Ya, macam-macam ini, kita ambil aja yang gampang. 10 pangkat min 5. Hasilnya apa? CT 1 plus 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat PH. Bisa ditulis 0,011 plus 10 pangkat PH min 5. Sekarang kita buat angka-angkanya, misalnya kita punya PH di sini. Ini adalah CT, mol per liter. Ada 2, 3, 4, 5, kita lanjutkan di sini aja. 6, 8. Ini misalnya 2, masukkan di sini. 10 pangkat 2 min 5, 10 pangkat min 3. 0,001 tambah 1, 1,001 kali 0,01. Kecil ini. Berapa? 1, 0, 0 ya, 0,1001002. Ini. Kalau 3 berarti 3 min 5 adalah min 2. 10 pangkat min 2 0,01. 1,01 kali 0,01. Ini hasilnya masih sekitar 0,01. Kecil nih. Naiknya tidak banyak. Sekarang kalau 4 berarti 10 pangkat min 1, 0,1, 1,1. Ini naik ya 1,1. Kalau 5, ini menjadi 1, 2. Nah, ini jadi agak banyak ini naiknya. Kalau 6, ini menjadi 10, ini 11. Kali 0,01, ini menjadi 0,11. Kalau 7, 100 tambah 1, 101 kali 0,01 itu adalah 1,01. Kalau kita ambil 8, itu adalah 1000, 1001. Kurang ini, jadi ini 10. Visualisasinya gimana? Kita lihat kalau dalam grafik. pH. Ini kelarutan CT ya. 0,1 aja di sini. Ini 0,05. Kita batasi ini tadi. Sorry. Garisnya tidak lurus. Cuma garis ini saja tidak lurus. 0,05. 0 berarti ini 3 di sini. Ini 4. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ini 0. Ini katakanlah 2 di sini. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 0,01. Nah, di sini masih. 3, masih sekitar 0,01. Nggak kelihatan bedanya. 4, 0,011 naik dikit, tapi juga tetap belum nampak nyata. 5, 0,02. Nah, ini muncul di sini, agak naik dikit. 6 itu 0,11 itu sudah di sini. Nah, kita lihat kurvanya itu naik sangat tajam di sini. Sorry, ini gambarnya kurang bagus, saya hapus saja. Tidak pena lagi. Saya ini belum terampil, belum biasa dengan pakai tulisan pena ini, pena elektronik. Nah, gini. Jelek. Kita ulangi lagi gambarnya. Nah, kelihatan ada kenaikan yang sangat tajam. Jadi kalau kita ingin leaching, kayaknya berapa? Ya harus sekitar ini 6 ini, 6 atau lebih ya. 6 aja lah. Nah, kalau naikkan pH lebih tinggi lagi itu juga biayanya mahal karena nambahi basa nanti. Nah, kalau kita ingin kristalisasi, kita harus bawa apa? Suhunya, pH-nya menjadi relatif rendah. Supaya apa? Kelarutannya kecil, sehingga yang mengkristal banyak. Nah, ya mudah-mudahan agak representatif. Jadi kalau kita mau ekstraksi, pH-nya tinggi, naikkan sekian. Kalau mau kristalisasi, mendapat bawah 4 ini. Ya, operasi main pH di sini. Itu sudah sangat bagus untuk memanipulasi solubility, kelarutan. Kita bisa memacu proses pemisahan kita. Itu pengaruh pH. Bagaimana pengaruh suhu? Suhu T, begitu. Ingat, T itu berpengaruh terhadap pengaruh apa? Yang paling dipengaruhi oleh suhu di sini adalah nilai Ka-nya ya. Konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan itu sangat dipengaruhi suhu. Jadi kita bisa menuliskan juga sebenarnya Ka itu sangat fungsi temperatur. Juga mempengaruhi apa? CS. Jadi CS itu juga fungsi T. Jadi pengaruh suhu terhadap CT itu kira-kira demikian. Ini T. Ini berpengaruh terhadap CS. Ini berpengaruh juga terhadap suhu, ini berpengaruh juga terhadap Ka.
Ini dua-duanya mengaruhi CT. Dan ada variabel lagi yang berpengaruh, yaitu ada pH. pH, CS, Ka ini mengaruhi CT. Jadi kalau kita melakukan analisis sistem kita sebenarnya seperti ini. Ka, CS, dan pH itu mempengaruhi CT. Bagaimana pengaruh CS, Ka, dan pH? Kita lihat dari persamaan yang baru saja kita jabarkan, bahwa hubungan pH dengan CT itu ada pH, Ka, dan CS berpengaruh terhadap CT. Kalau digambar di sini adalah gambar yang dari CT dipengaruhi oleh CS, Ka, dan pH. Sedangkan T itu mempengaruhi CS dan Ka. Jadi gambarnya T itu tidak langsung terhadap CT, tapi ada intermediate variable CS dan Ka. Jadi yang kita perlukan untuk meramal CT apa di sini? Korelasi T dengan CS. Ini kita harus belajar termodinamika untuk bisa memprediksinya. Lalu pengaruh T terhadap Ka juga termodinamika. Lalu pengaruh CS, Ka, dan pH terhadap CT sudah kita jabarkan. Kita sudah bisa melihat pengaruh variabel-variabel terhadap larutan, sehingga kita bisa memacu proses pemisahan kita, pemisahan setimbang kita. Oke, ini ternyata belum selesai, kita masih hanya membahas tadi apa yang mono basic. Bagaimana kalau kita punya di basic? Nah, kita akan lanjutkan di bagian kedua. Ini masih bagian pertama. Terima kasih.